Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat-nikmat yang Ia berikan kepada kita. Di antaranya ialah nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini gabungan safari tim armada safari Kabupaten Pindrang dan tim safari santri Kabupaten Pindrang akan diambil alih oleh Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran Pindrang. Acara yang pertama itu pembukaan. Acara yang kedua itu pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara ketiga yaitu dakwah Islamiyah. Acara keempat itu tahsin bersama. Langsung saja acara yang pertama yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Amaluddin. Dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dari Pondok Pesantren Tasbih Baitul Quran 2 ingin membacakan surah An-Naba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban
ونباتا صدق الله العظيم. Di pajak tempat ceramah nasihat nak aja tender ni biti narek ko papelo si runtuk si bawa papelo pasti makadai syagabatan narek ko parino si runtuk si bawa parino pasti makadai syagab botol ni narek ko ibu-ibu si runtuh si bawa ibu-ibu pasti makadai ada si kagosip tapi kau narek ko pacaraman si runtuh di si bawa jamaana pasti dan pasti makadai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap khutbah dibacakan. Jangan kamu mati. Berarti mati kita yang atur. Pak, aja tak mati nah. Berarti mati kita yang atur. Padahal mati itu bukan kita yang atur. Siapa yang atur kematian? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Imam, menerima Pak Imam Pak, dia tuh baca doa. Semuanya pasti mati. Yang jadi masalah itu illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Hadirin wal hadirat rahiman rahimakum. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya, mulai dari nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih-lebih lagi dengan nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada seorang tokoh revolusioner yang merupakan the first and the last man, manusia yang pertama sampai yang terakhir, seorang guru tanpa sertifikasi, seorang pemimpin yang tak berdasi, seorang defektor yang tak bergaji. Beliau adalah sang kekasih Allah, bertitel Habib Allah, putra Abdullah, buah hati Aminah, tak lain tak bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli. Ialah Nabi yang telah membawa umatnya dari alam gelap gulita menuju alam yang terang menderang. Dan dialah Nabi yang telah merobek-robek bendera kekafiran dan mengibarkan bendera keislaman yang berlapaskan La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul Salat adalah tiang agama. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Begitu agungnya ibadah salat, begitu tingginya kedudukan salat dalam agama Islam yang tercinta ini, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, as-salatu imanuddin, salat adalah tiang agama. Oleh karena itu, barang siapa yang mendirikan salat, mengerjakan salat, maka ia telah membangun agama Islam. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, tidak melaksanakan salat, maka ia telah meruntuhkan agama Islam. Karena akan datang pada manusia suatu zaman yang dimana Islam tinggal namanya dan Al-Quran melainkan tinggal tulisannya. Ibu, oh ibu, Pak, ada yang tahu kenapa bisa tinggal namanya dan tulisannya? Ada yang tahu? Ada? Karena kebanyakan orang Pabu mengaku dirinya Islam tapi tidak mencerminkan nilai-nilai Islam. Mengaku dirinya Islam, Islam KTP. Mengaku dirinya Islam tapi tidak sholat. Subuh kesiangan, zuhur kesibukan, asar kelupaan, maghrib kecapean, dan isya ketiduran. Jadwal waktu sholatnya Pak Bubek kedua mesti tahu. Ia merupakan sumpahnya Idul Fitri sebagai Adha. Hadirin wal hadirat rahiman rahimakumullah. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata li dzikri. Sebelum saya melanjutkan ceramah saya Pak Bu, saya akan menjelaskan sedikit hukum tajwid pada ayat yang saya bacakan tadi. Wa aqimis salata li dzikri. Ro-nya di situ Pak Bu. Ro-nya kenapa dibaca tipis? Kenapa dibaca tipis? Karena adanya ro yang berbaris bawah, baris yawai, atau disebut dengan kasroh. Maka cara bacanya itu Pak Bu dibaca tipis. Dalam kaidah hukum tajwid, hukumnya adalah ro tarkik. Ro Pak Bu terbagi menjadi dua. Ada ro tafkim, ada ro tarkik. Ro tafkim artinya ro yang dibaca tebal, ro tarkik artinya ro yang dibaca tipis. Wa aqimis salata li dzikri, yang artinya dirikanlah salat untuk mengingatku. Al-Mukarram Andre Gurutta Kiai Haji Abdurrahman Ambodalla mengatakan bahwa ibadah salat itu adalah ibadah lahir dan batin. Gerakan-gerakan dalam salat dan bacaan-bacaan dalam salat itu adalah ibadah lahiriah dan memusatkan fikiran dan ketenangan khusyuk. Jadi keistimewaan salat itu Pak Bu antara terpadunya antara ibadah lahir dan ibadah batin. Ulama tasawuf mengatakan bahwa gerakan-gerakan dalam salat dan bacaan-bacaan dalam salat itu adalah tubuhnya salat, sedangkan mengingat Allah dalam salat adalah ruhnya salat. Jadi kau angkat tu mas sumpahnya Pak Bu, lesek sahale pikirin aku sumpahnya ni, liwa egan na nawanawai, aga paling napikiriki ni motorona, napikiriki ni galuna, napikiriki ni jama-jamanna, napikiriki ni HP-na, dan yang lebih parahnya lagi Pak Bu, mas sumpahnya ni napikiri bene na tahu. Itu kagak kau ini, itu kagak Pak. Alhamdulillah. Maka salatnya itu Pak Bu hanya memiliki tubuh tapi tidak bernyawa. Kalau ada tubuh tidak ada nyawanya, bangkai namanya. Kalau ada orang hanya mengingat katanya kepada Allah tapi tidak salat,
orang kafir namanya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ahdul ladzi bainana wa bainakumus shalah, faman tarakaha faqad kafar." Yang artinya berjanjian di antara kami dengan mereka orang-orang kafir adalah salat. Oleh karena itu, barang siapa yang tidak salat, maka ia telah kafir. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Maka salatlah Babu, karena salat itu merupakan ibadah yang paling tinggi, ibadah yang paling agung dari berbagai macam ibadah, sehingga salat mendapatkan gelar STAI, salat tiang agama Islam. Hadirin wal hadirat rahimani rahimakumullah. Jangan sekali-kali kita meninggalkan salat, karena ketika kita meninggalkan salat, maka kita akan mendapatkan dosa yang sangat besar. Yolo, melo kayol makutana sinampa. Ada yang tahu dosa ketika kita meninggalkan salat lima waktu? Ada yang tahu? Tidak ada. Dosa ketika kita meninggalkan salat zuhur, yaitu bagaikan membunuh 1000 manusia. Coba kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, satu saja manusia yang kita bunuh, dosanya sudah banyak, apalagi kalau sudah 1000 manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akbarul kabair al-isyraku billah wa qatlun nafsi wa uququl walidaini wa syahadati dzur." Dosa yang paling besar itu adalah menyekutukan Allah, membunuh manusia, berani kepada kedua orang tua, serta berkesaksian palsu. Yang kedua, dosa ketika kita meninggalkan salat asar, bagaikan menghancurkan Baitullah, yaitu rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan ketika rumah kita dihancurkan, apa kita marah atau tidak? Ya kobolata isolangi maceki ga? Pasti maceki. Begitu pula dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak melaksanakan salat, pasti Allah murka kepada kita. Yang ketiga, dosa ketika kita meninggalkan salat maghrib, bagaikan menzinai kedua orang tua kita. Perempuan berzina kepada ayahnya dan laki-laki berzina kepada ibunya. Coba kita bayangkan, Allah saja melarang kita mendekat, Allah saja melarang kita mengerjakan, apalagi kita mendekati. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kau mendekati zina. Allah saja melarang kita mendekati zina, apalagi kita mengerjakannya. Yang keempat, yaitu dosa ketika kita meninggalkan salat Isya dan salat subuh, seperti kita tergolong sebagai orang yang munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajar." Yang artinya dosa, yang artinya inna asqala salatin 'alal munafiqina salatul isya'i wa salatul fajar. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat Isya dan salat subuh. Hadirin wal hadirat rahiman rahimakumullah. Ada suatu peristiwa yang dikenal dengan peristiwa Isra Mi'raj yang pernah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menghadiri undangan Allah. Nah, oleh-oleh apa yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu Isra Mi'raj, yaitu bukan HP, bukan motor, bukan rumah yang mewah, akan tetapi yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu Isra Mi'raj ialah kunci surga, yakni salat 5 waktu. Itulah oleh-oleh yang diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibagi-bagikan kepada seluruh umatnya agar dijaga, dirawat, dipelihara dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan salat 5 waktu. Oleh karena itu, barang siapa yang ingin menembus surga yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelihara baik-baik kuncinya, jaga baik-baik kuncinya, yakni salat 5 waktu. Hadirin wal hadirat rahiman rahimakumullah. Jadi sebagai kesimpulannya, marilah kita perbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama salat kita, perbaiki salat kita. Mudah-mudahan
apa yang kita perbuat dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat itu adalah salat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamati shalah, fa in saluhat saluhat sa'iru amali, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi." Yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba pada hari kiamat itu adalah salat. Apabila baik salatnya, maka baik pula seluruh amalannya, dan apabila buruk salatnya, maka buruk pula seluruh amalannya. Jadi cukup sekian ceramah saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah, itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an, Allahumma adkhilnal jannata bi syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi ceramah agama yang dibawakan oleh Ananda Satria S. Diucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya yaitu tahsin bersama atau mengaji bersama yang dipimpin langsung oleh Ananda Fajar Trianto. Dipersilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmatnya kepada kita semua sehingga kita sempat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi uswatul hasanah wa rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya diamanahkan oleh pembina atau tim Armada Safari Santri untuk membimbing tahsin pada kesempatan malam hari ini. Jadi bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mempunyai mushaf Al-Quran atau mempunyai aplikasi Al-Quran, tolong dibuka Al-Qurannya agar kita bisa menyimak bersama. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berapa? Jadi buka Quran surah Al-Quraisy. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alhamdulillah. Jadi Quran surah Al-Quraisy ini adalah surah yang banyak dihafal oleh kalangan masyarakat. Akan tetapi masih banyak orang yang keliru atau kurang tepat cara membacanya. Jadi ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada kalangan masyarakat. Saya akan mulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi pada ta'awuz ini Bapak Ibu, awalnya itu yang pertama huruf alif, kemudian huruf
huruf ain. Kebanyakan orang itu dia membaca alif kemudian alif au, padahal di situ au. Jadi cara membaca dengan benar itu dibaca au. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian kesalahan kedua di akhir ayat, di akhir tauz, syaitonir rajim. Jadi di situ suara tertinggal sedikit. Karena kenapa? Karena adanya huruf mim. Huruf mim sifatnya berada di at-tawassut. At-tawassut itu Bapak Ibu arti bahasa suara antar tertinggal dan tertahan. Intinya suara tertinggal sedikit. Contohnya syaitonir rajim. Jadi tertinggal sedikit suara tak. Bismillahirrahmanirrahim. Di kalimat basmalah Bapak Ibu biasa terjadi kesalahan pada huruf ha. Biasa orang menjelaskan huruf ha itu dia baca tebal. Contohnya Bismillahirrahmanirrahim. Salah itu Bapak Ibu. Jadi cara membaca dengan benar itu dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Mengalir napas tak Bapak Ibu? Karena sifat ha itu memiliki sifat yang namanya al-hamas, yaitu mengalirnya napas ketika mengucapkan huruf. Lanjut ke suratnya. Li'ilafi Quraisy. Jadi kesalahan pertama pada ayat pertama yaitu pada huruf fa. Li'ilafi. Jadi di situ Bapak Ibu terkadang orang membacanya itu dia baca pi padahal fi. Jadi huruf fi itu Bapak Ibu bibir bawah menyentuh gigi seri atas. Jadi bacanya fi bukan pi. Li'ilafi Quraisy. Kemudian kesalahan kedua pada huruf ro. Terkadang orang membacanya itu dia baca ra, padahal di situ dibaca ro. Jadi contohnya li'ilafi Quraisy. Jadi salah kalau begitu Bapak Ibu. Jadi yang benarnya itu adalah li'ilafi Quraisy. Ro bukan ra. Kemudian kesalahan ketiga pada ayat pertama yaitu terletak pada huruf syah. Huruf syah ini Bapak Ibu huruf syah ini Bapak Ibu memiliki sifat yang namanya at-tafasyi, yaitu meluas atau menyebar. Jadi meluasnya angin di dalam mulut saat mengucapkan huruf. Jadi terkadang juga orang itu biasa orang menganggap huruf syah itu diganti menjadi sa. Contohnya li'ilafi Quraisy. Di situ berdesis, ndak suara li'ilafi Quraisy. Jadi berdesis. Ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Kemudian di ayat kedua, kesalahan pertama di ayat kedua pada kalimat ilafihim rih. Ilafihim rih. Di situ Bapak Ibu ada dua ha berbeda. Yang pertama itu hanya tebal, ha tebal. Jadi cara membaca itu ha tebal itu ha itu berada di tenggorokan bagian bawah. Jadi ketika kita membacanya pasti dada kita pasti bergetar. Kita coba megare. Ha ilafihim rih. Kemudian ha kedua dibaca tipis, rih, ada aliran napas. Ilafihim rih, aliran napas. Kemudian kesalahan ketiga pada huruf so.
Ilafihim rihlatash syita'i was-shah. Jadi huruf shad ini Bapak Ibu memiliki sifat yang namanya al-isti'lah, yaitu terangkatnya pangkal lidah ke langit-langit mulut saat mengucapkan huruf. Jadi kemudian huruf shad ini memiliki suara tambahan menyerupai binatang, yaitu ada 3 suara tambahan menyerupai binatang. Yang pertama itu sa, suara tambahan menyerupai belalang atau ular. Za, suara tambahan menyerupai lebah. So, suara tambahan menyerupai angsa. Jadi ini suara tambahan menyerupai angsa. Kemudian falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian kesalahan pertama pada ayat ketiga yaitu terletak pada kalimat falya. Terkadang orang membacanya itu ainnya diganti menjadi alif. Jadi kedengaran falya padahal di situ ditekan. Maka cara membacanya falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Kemudian di ayat keempat yang sering terjadi kesalahan pertama pada kalimat at'amahum mi. Jadi di situ Bapak Ibu dibaca berdengung selama 2 harokoh. Karena kenapa? Karena terjadi apabila adanya mim sukun yang bertemu dengan mim yang ditandai oleh tasydid. Maka cara membacanya dibaca berdengung selama 2 harokoh. Kemudian kesalahan kedua pada ayat keempat yaitu alladzi at'amahum min ju'. Jadi di situ Bapak Ibu dibaca samar-samar disertai dengung. Karena kenapa? Karena terjadi apabila adanya nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa hakiki. Huruf ikhfa hakiki ada 15, salah satunya adalah huruf jain. Jadi cara membacanya dibaca samar-samar disertai dengung. Terkadang orang membacanya itu dia membaca minju, padahal di situ dibaca samar-samar disertai dengung. Jadi cara membaca dengan itu dibaca miaju. Kemudian kesalahan ketiga pada ayat keempat yaitu terletak pada kalimat alladzi at'amahum min ju'in wa aywa. Jadi di situ Bapak Ibu langsung melebur. Terkadang orang membacanya itu dia kan di situ ada fathatain, kasratain. Membacanya itu dia matikan. Contohnya miju'in wa. Padahal di situ cara membacanya itu dibaca miju'in wa. Jadi fathah kasrotainnya itu diganti menjadi kasroh saja, langsung melebur ke huruf yang bertanda tasydid. Dan jika bertanda tasydid itu adalah huruf gunnah atau huruf nun, maka ditambah dengung selama 2 harokoh. Miju'in wa amanahum min khawf. Shadaqallahul azim. Jadi Quran surah Al-Quraisy ini jadi mungkin itu saja kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat
kalangan masyarakat. Selanjutnya, apabila ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menghadapkan bacaannya, saya persilahkan dengan hormat. Karena kita mau belajar bersama juga. Sekali lagi, sampaikan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang ingin menghadapkan bacaannya, saya persilahkan dengan hormat. Ada mau nggak bapak-bapak? Ibu-ibu? Ya, kalau tidak ada, saya tunjuk santri saja. Saya tunjuk santri atas nama Muhammad Dafa agar maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, itulah tadi yang dibacakan oleh Muhammad Dafa. Bacaannya sudah sangat bagus. Jadi cukup sekian. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma adkhilna al jannati syafaatil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.